Publik Indonesia dikejutkan dengan rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama Bapak Bangsa Turki Mustafa Kemal Atatürk. Rencana ini menuai polemik dan menimbulkan pro kontra. Sosok Atatürk dinilai sebagai sosok yang kontroversial dan melakukan sekularisasi. Sementara di sisi lain, sebagian pihak menilai protes terhadap nama Atatürk berlebihan. Ada apa sebetulnya di balik protes terhadap rencana penamaan jalan di Jakarta menjadi nama Atatürk? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Pak Munahar Mukhtar, Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, dan juga Pak Teguh Reza Syah, Pengamat Hubungan Internasional. Pak Munahar, Pak Reza, selamat malam. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Munahar dulu sebagai pihak yang sudah secara terbuka menyatakan keberatan protes atas rencana penggunaan nama Atatürk sebagai jalan di ibu kota. Apa sih Pak Munahar yang dikhawatirkan dengan penggunaan nama Atatürk sebagai jalan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita ketika akan memberikan satu nama jalan, tentu kita harus tahu nama jalan itu apa. Karena bagaimanapun itu nama identik. Nama itu identik, artinya ketika kita memberikan nama dalam satu jalan dalam nama jalan, mestinya yang sesuai. Sementara Mustafa Kemal Atatürk, kita sudah tahu sepak terjangnya terhadap umat Islam pada khususnya, ketika ia menjatuhkan pada masa-masa Turki Utsmani ketika itu. Kemudian yang kedua, kita harus melihat Indonesia ini mayoritas Muslim. Jakarta yang notabene warga Betawinya adalah identik dengan keislaman. Sementara Mustafa Kemal Atatürk, ya kalau boleh dikatakan sudah terlalu banyak menyakiti umat Islam. Karena ketika dia menguasai Irak ketika itu banyak menyakiti umat Islam. Yang pertama, kita tahu azan harus diganti dengan bahasa Turki dari bahasa Arab sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, Al-Quran yang berbahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Dan yang lebih menyakitkan lagi, saat itu sejarah sudah mencatat banyak ulama-ulama yang ditangkap, bahkan kemungkinan dibunuh karena berseberangan dengan pemikirannya dengan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sejarah ini nggak bakalan hilang sampai kapanpun juga. Kalau di Jakarta memberikan nama dengan nama orang yang sudah banyak menyakiti umat Islam, apa umat Islam ini tidak tersinggung? Apa tidak ada orang lain, nama lain yang disampaikan tadi seperti Muhammad Al-Fatih, beliau pejuang. Jangan disamakan Kemal Atatürk dengan Bung Karno. Bung Karno sudah jelas. Beliau berjuang, beliau tokoh kemerdekaan, proklamator, bahkan sejarah beliau tidak pernah menyakiti umat Islam. Berjuang bersama-sama. Kalau Kemal Atatürk sudah jelas, apa nggak ada lah nama lain gitu selain dari Mustafa Kemal Atatürk. Itu maksud kita ke sana. Oke, jadi Anda melihat dari secara historis dulu ya Pak Munahar, bahwa ada rekam jejak seorang tokoh Atatürk yang kemudian menurut Anda atau sebagian pihak yang kemudian protes ini bisa membawa dampak atau kurang memiliki kesan yang baik terhadap umat Islam, khususnya mungkin di Indonesia. Tapi pada sisi yang lain, Pak Munahar, dari sejarah juga lah nama Atatürk di Turki juga dianggap sebagai seorang pahlawan karena juga ada patung, ada bandara yang menggunakan nama Atatürk, dan ini dalam konteks dalam konteks hubungan internasional antara Indonesia dan juga Turki yang merupakan ini pertukaran nama begitu. Bagaimana Anda memandang soal itu, Pak Munahar? Ya itu silahkan saja. Kan Turki memberikan tetap nama Atatürk kayak pesawat beberapa nama di sana, bahkan ada patung, silahkan saja. Untuk di Indonesia kan mereka juga harus melihat bahwa kita ini mayoritas umat Islam, bahwa sejarah itu tetap tidak akan terlupakan. Dan saya yakin umat Islam di Turki pun masih tetap mengingat betapa mungkin sebagian orang-orang Turki yang mengingat sejarah ini pun masih merasa
ya merasa sakit hati atau bagaimana. Nggak semuanya mereka juga mungkin setuju. Hmm. Karena itu kita tetap berharap, kalaupun mau pergantian nama orang yang terbaik lah, yang tidak mempunyai rekam jejak yang menyakiti kita nih umat Islam. Karena sekali lagi kita mayoritas di Indonesia ini sebagai umat Islam. Jangan ada ketersinggungan lah di kalangan umat Islam. Karena tokoh-tokoh ini sudah banyak yang berbicara. Nah, saya atas nama pimpinan Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta tentu banyak dipertanyakan. Karena itu saya jawablah, inilah keinginan dari tokoh-tokoh khususnya di kota Jakarta ini. Apalagi Betawi tadi, saya terlahir di Jakarta, saya orang Betawi. Tentu banyak tokoh Betawi juga menanyakan ini bagaimana. Gitu. Jadi ini sensitif menurut Anda penggunaan nama Ataturk? Sangat sensitif. Sangat. Baik, saya ke Pak Reza Shah. Itu tadi perspektif dari sudut pandang secara sejarah dan juga mungkin secara keagamaan ya Pak, dari Pak Munahar. Kalau dari Anda melihatnya bagaimana? Ini kan sebetulnya juga menjadi bagian kerjasama begitu ya antara Indonesia dan juga Turki sehingga ada pertukaran nama itu. Dari polemik yang terjadi ini yang Anda baca seperti apa Pak Reza? Saya melihatnya dari suatu proses ya, di mana kita lupa gunakan proses, tapi kita terlalu berharap pada output. Kalau kita perhatikan, apakah ada studi kelayakan dari pertukaran nama tersebut? Tepat nantinya jadi namanya apakah nama lahir atau nama. Jadi intinya adalah, saya pikir tidak ada studi kelayakan untuk itu. Tapi ini nasi sudah menjadi bubur begitu. Di mana pemerintah Turki dan masyarakat Turki sudah melihat dengan sangat serius bahwa kita punya masalah di sini. Jadi izinkan saya mau coba melihat jalan tengah deh. Jalan tengahnya adalah yang kita berikan buat Bung Karno itu adalah Ahmed Soekarno. Satu. Jadi itu adalah nama lahir Bung Karno kita. Sedangkan nama lahir dari Mustafa Kemal Atatürk adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Jadi masih ada peluang kita melihat seseorang dari kelahirannya gitu. Kemudian dari lokasi. Lokasi Menteng itu ada lokasi nama besar pejuang-pejuang Indonesia yang luar biasa. Yang memerdekakan negara ini. Jadi kalau paksakan berada di Menteng nama tersebut itu akan mengundang polemik yang berkepanjangan. Tapi coba melihat nama Ahmed Soekarno diberikan di sekitar Kedutaan Besar Indonesia di kota Ankara. Jadi kalau mau level, nama itu diberikan nama Mustafa Kemal Pasha, Gazi Mustafa Kemal Pasha, diberikan di sekitar Kedutaan Besar Turki di Kelurahan Kasus. Jadi saya masih melihat adanya peluang untuk itu begitu. Dan kedepannya Indonesia hendaknya belajar begitu. Kalau untuk memberikan sebuah nama, di Jawa Barat yang namanya huruf itu, hirup dan hurif. Main-main dengan nama, jangan main-main dengan huruf. Kita pernah belajar ya, dari Rusia, dari Soviet Union di masa lalu. Di mana ada Masjid Soekarno di kota Saint Petersburg. Saint Petersburg. Ini untuk, gambarkan kedekatan kita dengan Uni Soviet pada masa itu. Dan ada sejarahnya. Karena upayakan pemerintah Rusia untuk menemukan lokasi kelahiran Imam Bukhari. Kemudian juga tidak aneh bagi Indonesia untuk memiliki nama-nama orang asing di Indonesia. Misalnya, ini ada konteksnya adalah misalnya konteks pendidikan. Kita punya nama Douwe Dekker, kita punya nama Van de Venter, kita punya nama Multatuli, kita punya Cheng He. Jadi untuk itu mohon sudah terjadi, kita sudah terlibat dalam suatu polemik yang panjang, dan untuk itu mohon dicarikan suatu dialog dengan pemerintah Turki, dengan masyarakat Turki, dengan mufti-mufti Turki, sehingga kita bisa memberikan suatu pembenaran, sekiranya nama yang kita berikan nanti adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Ya, ada jalan tengah begitu ya tadi Anda usulkan. Nanti saya akan tanya respon dari Pak Munahar. Tapi begini Pak Reza, kalau kemudian ini adalah bentuk dari diplomasi antar kedua negara, ketika
bagi negara Turki tentu nama Ataturk mungkin sangat berarti begitu. Seperti kita juga kemudian menghormati nama Soekarno, nama Bung Karno. Ketika kemudian mungkinkah namanya itu diganti atau ketika ini menjadi polemik di Jakarta atau di negara kita, ini sejauh mana bisa berdampak terhadap hubungan kedua negara? Karena kan ini juga untuk menyambut nanti Presiden Recep Tayyip Erdogan kabarnya. Memang hubungan bilateral itu selalu turun naik ya. Ada hubungan bilateral yang mulus. Saya mencoba melihat dari perspektif sejarah. Nama baik ini sudah baik di Indonesia. Kalau kita ke daerah Aceh, kampung halaman saya, itu kelihatan begitu. Peran Turki atas modernisasi pendidikan itu berjalan dengan sangat baik. Dan juga di berbagai belahan Indonesia lainnya, lembaga-lembaga Turki juga berperan besar. Kemudian dalam kemerdekaan Indonesia menghadapi Portugis, menghadapi Belanda, itu peranan Turki besar. Kita banyak melatih sniper Indonesia. Dan juga banyak jenderal-jenderal Belanda yang berguguran di Aceh. Van der Heyden, de Kock, antara lain itu yang wafat karena pelajaran dari teknologi Turki. Ya. Dan untuk itu memang ada kesempatan dialog mumpung Erdogan belum datang. Hendaknya ada kedatangan tokoh-tokoh Turki ke Indonesia berdialog dengan tokoh-tokoh yang selevel dengan mereka sehingga terdapat suatu jalan tengah yang kita di Jawa Barat menyebutnya herang China, herang launa begitu. Jadi itu tidak seru tapi yang ikan yang kita cari itu dapat. Dan tentunya kita berhati-hati untuk sementara melokalisir polemik semacam ini tidak menjadi suatu polemik nasional karena bisa saja berdampak kepada hal-hal di kedua negara. Karena bagaimanapun juga nama Soekarno itu sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Misalnya di Casablanca itu ada Jalan Soekarno, di Kota Rabat ada Jalan Soekarno, bahkan lebih jauh lagi Rudu Soekarno, Rudu Jakarta, Rudu Bandung, dan di kota di Maroko juga ada Masjid Indonesia. Di Meksiko ada Soekarno Park dan di Kairo ada Ahmad Soekarno Street. Di Pakistan bahkan di dua lokasi di Lahore dan Peshawar. Jadi menunjukkan bahwa nama Pak Soekarno itu punya daya magis bagi sebuah kota. Dan untuk itu ya bagaimanapun sejarah ya. Saya harus mengakui bahwa Mustafa Kemal Atatürk itu punya suatu sejarah. Dan sejarah itu banyak versi. Dalam bahasa Inggris itu bisa disebut his story atau her story. Jadi untuk tahu jalan tengahnya mana his story, mana story, saya pikir pakar kedua negara harus bertemu dan berpikir bagaimana caranya hubungan bilateral kita dengan Turki berjalan baik, kedatangan nanti Erdogan ke Indonesia itu sukses, banyak kontrak yang kuat, pemberian sebuah nama itu berjalan secara terhormat. Oke, kita break dulu Pak Munahar. Nanti mau tahu respon Anda dengan usulan jalan tengahnya Pak Reza tadi. Mungkin daerahnya kemudian diganti bukan di Menteng atau kemudian nama lahir dari Ataturk yang digunakan. Tapi lebih daripada itu, tidak sedikit juga kemudian memandang bahwa ini direspon berlebihan Pak Munahar dengan protes atau menolak. Karena ini kan sebetulnya bentuk tanda hubungan kerjasama antar kedua negara. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kita break dulu ya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Newscast, saya kembali ke Pak Munahar. Pak Munahar, ada tadi semacam ide untuk jalan tengah gitu ya, karena ini sudah nasi menjadi bubur kalau tadi Pak Reza katakan. Untuk paling tidak menggunakan nama lahir dari Mustafa Kemal Atatürk dan atau mungkin juga bisa mengganti daerahnya. Apakah menurut Anda itu bisa meredam polemik atau protes yang kemudian disampaikan oleh sebagian masyarakat? Selama nama itu masih terkait dengan Mustafa Kemal Atatürk, walaupun nama kecil dia, tetapi itu akan menjadi polemik. Kita minta, apa nggak sebaiknya pemerintah Turki memberikan nama yang lain, kan banyak juga pahlawan di Turki. Itu masalahnya, pasti akan ramai lagi, pasti akan ramai. Adapun untuk tempat ya memang sebaiknya jangan di Menteng lah, kalau Menteng itu kan memang jalan-jalan sejarah, jalan-jalan para tokoh pejuang kita. Itu bisa aja kalau diambil jalan tengah. Nah, kita ingin agar supaya tadi ketika Erdogan datang ke Indonesia nyaman, jangan sampai terjadi apa-apa.
Oke. Karena hubungan kita sudah begitu baik dengan Turki ini. Nah, dan kita tahu bagaimana Erdogan juga begitu didukung umat Islam bukan saja di Indonesia bahkan di dunia dengan perjuangannya. Kita nggak ingin lah ada konflik di belakang atau ada sesuatu yang tidak enak pada akhirnya hubungan antara Indonesia dengan Turki. Oke. Kita berharap carilah tokoh lain yang memang tokoh itu tidak punya langkah sejarah yang hitam lah kalau bahasa kita di mata umat Islam. Insya Allah itu akan kita terima. Oke, baik Pak Munahar, saya harus sampaikan juga bahwa ini ada pro dan kontra. Yang kemudian melihat protes yang mungkin Anda dan sebagian kalangan sampaikan berlebihan juga ada. Katakanlah seperti rekan-rekan PWNU DKI Jakarta yang kemudian menilai ini berlebihan memprotes nama Ataturk karena ini adalah sebagian simbol dari hubungan yang baik antara Indonesia dan juga Turki. Bagaimana Anda melihat bahwa masih ada pandangan-pandangan juga yang berbeda soal ini, dan apakah kemudian dengan mengadopsi sebuah nama jalan ini kita juga mengikuti pemahamannya, kira-kira begitu deh. Apa yang sebetulnya menjadi poin yang betul-betul ini bisa menjadi isu yang harus diperhatikan oleh masyarakat atau bisa menjadi kekhawatiran? Kekhawatiran kita dia akan menjadi blunder nanti di masyarakat, di tengah-tengah tokoh. Oke, blunder yang bagaimana, ini Pak? kan aman-aman aja. Kita pengen semuanya berjalan dengan baik. Ya kalaupun ada kawan-kawan dari PWN, ya silakan saja. Tapi kita juga mendengar dari tokoh-tokoh umat, dari para ulama, yang mereka juga berharap jangan sampai ini terjadi. Kenapa kita nggak mencari orang yang lebih baik lagi, yang tidak pernah menyakiti kita umat Islam? Itu saja sebetulnya yang kita pengen. Saya yakin kalau ada musyawarah yang baik antara yang mengusulkan dari Turki, pemerintah Turki dengan Indonesia, ini insya Allah ada jalan keluarnya. Oke. Ya mumpung Erdogan belum sampai ke Indonesia tadi seperti yang disampaikan. Oke. Masih ada waktu lah, masih ada space waktu untuk berdialog, bagaimana cari jalan keluar terbaiknya. Tapi sekali lagi selama tetap memakai nama Mustafa Kemal Atatürk atau nama kecilnya, tetap ini akan tidak selesai, pasti akan ada polemik. Blundernya seperti apa sih Pak Munahar yang Anda maksud? Ya kita khawatir nanti akan mengganggu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Turki, apalagi ketika Erdogan datang, kita khawatir lah. Kita khawatir. Sekarang medsos ini kan terlalu ramai di mana-mana. Kita nggak mau ada itu terjadi. Kita pengen tetap tenang, aman, damai. Yang kita inginkan cuma itu aja. Dan jangan sekali lagi, jangan sampai ada orang-orang yang pernah menyakiti umat Islam, ini justru menjadi kebanggaan untuk kita, untuk orang Indonesia. Jangan sampai. Oke. Ya menghargailah perasaan umat Islam ini harus dihargai. Berharap itu. Oke. Baik, Pak Reza, seringkali kemudian nama jalan itu adalah bentuk hubungan resiprokal ya antar kedua negara, termasuk juga dalam hal penamaan nama jalan Pak Soekarno dan juga Pak Atatürk antara Indonesia dan juga Turki. Nah, kalau kemudian ini terus-menerus berpolemik, menurut Anda ini bisa sejauh mana ini bisa berdampak paling tidak begitu ya terhadap hubungan kedua negara ini? Apakah sejauh itukah atau kemudian ini memang hanya akan menjadi isu yang kemudian akan hilang dengan sendiri atau bagaimana? Saya pikir tidak akan hilang dengan sendirinya ya. Kita hidup dalam suatu zaman di mana digital forensik itu tidak bisa dihapus. Ini memberikan gambaran kepada pemerintah Turki bahwa kita ini tidak bisa mengambil keputusan. Kemudian juga keputusan yang kita buat itu seringkali dibuat tanpa studi kelayakan. Jadi mumpung masih ada waktu, kiranya para pemuka-pemuka masyarakat Indonesia berkonsultasi dengan mitra mereka di Turki. Sehingga dengan demikian terlahir suatu nama yang bisa diterima jalan tengah. Saya yakin seseorang itu bisa punya nama besar aspek politik, tapi juga ada punya nama dari aspek kelahiran. Misalnya nama Bung Karno kan nama lahir yang dipakai, Ahmed Soekarno. Jadi kalau untuk jalan tengahnya saya pikir kita mencari lokasi tidak di sekitar Menteng karena mengganggu Menteng itu adalah landmark Jakarta, landmark Indonesia. Maka sesuai lokasi Ahmed Soekarno yang terletak di sekitar Kedutaan Besar Indonesia di Ankara, lokasi Kedutaan Besar, nama yang baru tersebut
ada di sekitar lokasi kedubes Turki di Kecamatan Setiabudi. Jadi dengan demikian satu level nama identik dengan kedutaan. Kemudian juga pada saat yang sama kita mencari suatu nama yang bisa diterima. Ya. Apakah nama lahir ataupun nama yang diberikan oleh ayahanda beliau, atau kemudian ada tokoh-tokoh Turki lain yang sama hebatnya dengan Kemal Atatürk, tapi barangkali untuk kalangan Turki sendiri belum disosialisasikan dengan luar biasa. Karena seperti kita ketahui ya bagaimanapun kita harus adil, ada his story, ada her story. Ya. Jadi his story dan her story ini harus dipertemukan mumpung Erdogan belum datang ke Indonesia. Oke, baik Pak Reza, bagi masyarakat, saya ingin tahu deh, apa kemudian pandangan Anda, bagaimana kemudian masyarakat atau Turki memandang nama Atatürk ya? Karena kan Atatürk sendiri dalam bahasa Turki itu artinya Bapak Turki begitu, punya peran historis dengan Soekarno dalam konteks perlawanan kolonialisme begitu. Nah, nama Atatürk ini bagi bangsa Turki itu yang sejauh yang Anda cermati, yang Anda tahu tuh seberapa penting bagi mereka? Yang saya ketahui nama Atatürk itu nama paten ya, di mana kalau ada kunjungan kenegaraan itu berkunjung ke makam beliau, kemudian kepada makam beliau. Dan kalau ada mahasiswa yang diterima secara resmi, biasa juga berkunjung ke lokasi makam dan juga museum. Dan juga hal-hal menyangkut Atatürk sudah menjadi materi dasar di lembaga pendidikan di negara Turki. Jadi untuk itu kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita soal nama menyinggung marwah negara Turki begitu, karena kita sejarah Indonesia adalah sejarah yang itu berperan di situ pada saat zamannya kerajaan Nusantara itu. Dan juga untuk itu mohon studi kelayakan itu segera kita bangun, jangan sampai kita dicap oleh suatu negara bangsa asing sebagai bangsa yang memutuskan tanpa studi kelayakan. Oke, studi kelayakan ini menurut Anda harus dilakukan oleh siapa? Pemprov DKI kah, pemerintah pusat kah, atau semua pihak-pihak yang kemudian punya kewenangan soal ini? Saya pikir Kementerian Luar Negeri, karena ide awal itu mana duta besar kita di Ankara memberikan ide kepada wali kota di sana untuk memberikan nama Soekarno, dan akhirnya disetujui namanya adalah Ahmed Soekarno. Ya, untuk itu ya kita harus membuka kembali file-file yang ada begitu. Bagaimana proses komunikasi antara dubes kita dengan wali kota tersebut. Apakah ini terjadi karena insidentil, apakah karena romantisme sejarah, atau bagaimana sistem pelaporannya kepada pemerintah pusat, ini harus kita ketahui. Bagaimanapun suatu studi kelayakan, ini kan studi kelayakan gunakan untuk membenarkan suatu kejadian. Di dalam pepatah Indonesia itu ada istilah menegakkan bahasa. Ini sangat sulit. Dan untuk itu ya kita harus berupaya agar tidak ada ketersinggungan dari pihak Turki. Oke. Ya, kalangan agama, kalangan budaya, kalangan sejarawan harus bertemu sama-sama sehingga tercipta suatu jalan tengah yang disepakati dan dihargai bersama. Oke, baik Pak Munahar, sebagai pihak yang keberatan, ada langkah khusus yang diambil, apakah membuka komunikasi dengan Pemprov kah atau dengan pemerintah atau seperti apa? Terakhir Pak Munahar. Yang terbaik adalah melibatkan juga Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat, juga pemerintah Turki. Duduk bersama, cari solusi yang terbaik. Karena kenapa saya sampaikan termasuk Pemprov DKI? Karena jalan itu kan mau dikasihnya di wilayah DKI Jakarta. Maka berkepentingan juga Pemprov DKI Jakarta untuk turut duduk bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk masalah ini. Saya rasa itu aja. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana akhir penyelesaian dari polemik ini. Sepakat yang tadi disampaikan juga oleh Pak Reza, jangan sampai ini kemudian menjadi berkepanjangan ya, menjadi polemik yang berkepanjangan, karena kemudian nanti kita akan melihat ada kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Terima kasih banyak Pak Teguh Reza Shah, Pak Munahar Mukhtar, Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.